Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nur Azizah dari TKI Bunda, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita. Kita lihat ceritanya apa ya? Anik si dokter cilik, perempuan membawa perubahan. Penulis Nur Hasanah, ilustrator Divina Adriandini, dan penerjemah Ubaidillah Muhtar. Sudah siap teman-teman semuanya? Begini ceritanya. Di sebuah sekolah terdapat dokter cilik. Kalian tahu dokter cilik itu apa? Betul sekali. Dokter cilik atau biasa kita panggil dokcil, mereka bertugas menjaga kesehatan lingkungan. Baik itu lingkungan terkait gizinya ataupun lingkungan terkait kebersihan yang ada di sekolahan. Kalian pernah dengar tidak? Pastinya pernah kan? Nah, si Anik merupakan anggota dari dokter cilik. Dia bersama teman-teman yang lainnya menjadi anggota dokter cilik yang bertugas setiap hari Kamis. Ia akan datang menuju ke kelas-kelasnya, ke kelas teman-temannya, dan ke kelasnya juga. Setiap hari Jumat ia akan mengecek bekal. Bekal apa yang mereka bawa, bagaimana mereka meletakkan sampahnya, bagaimana mereka memisahkannya. Nah, suatu ketika Anik melihat temannya yang membuang sampah berserakan. "Hei, kamu kok buang sampahnya sembarangan sih?" kata Anik. Sembarangan gimana? Wong aku jelas-jelas buang sampah di tempat sampah. Loh, kamu nggak tahu kalau tempat sampah itu kan beda-beda. Gimana sih? Loh, aku kan nggak tahu. Yang penting masuk tong sampah kan, ya udah toh, beres. Aku kasih tahu ya teman-teman ya. Teman-teman semuanya dengerin aku. Aku kasih tahu semuanya. Kalau sampah itu dibagi bermacam-macam. Ada yang sampah organik, kayak sisa-sisa makanan kamu, kayak daun-daunan, itu masuknya ke sampah organik yang bisa membusuk, masuknya di tong sampah yang organik dong. Kalau itu sisa-sisa kertas kalian main ataupun sisa-sisa bungkus makanan, itu masuknya ke kertas, ke tong sampah anorganik. Kayak botol-botol itu juga. Sekarang paham kan? Oh gitu toh. Kalau gitu aku jadi tahu. Makasih ya Anik. Sejak saat itu, Anik mengajak teman-temannya untuk peduli terhadap lingkungan. Salah satunya memilah sampah. Ia bertugas memberitahu kepada teman-temannya bagaimana meletakkan sampah yang benar, sampah organik atau anorganik. Begitu pula sebaliknya. Suatu ketika, Anik berpikir dengan keras saat di rumahnya. Gimana ya caranya agar aku bisa membuat tong sampah? Dia berpikir agar lingkungan sekolahnya menjadi bersih. Ketika dia di rumah, ia melihat kardus besar bekas kulkas. Dan ia pun berpikir, Bagaimana kalau kardus ini aku buat jadi bank sampah saja? Aku akan bawa kardus ini ke sekolah besok. Ayo, bantu aku bawa ini besok ke sekolah ya. "Oke anakku." Nah, keesokan harinya, si Anik bersama ayahnya membawa kardus itu ke sekolah. Setelah itu, Anik mengajak teman-temannya untuk bermain bersama, yaitu membuat
bank sampah. Kotak kulkas itu ia cat dan ia hias bersama-sama dengan kawannya menjadi sebuah kotak bank sampah. Ia tuliskan kotak sampah untuk botol plastik. Ia taruh di pojok ruangan. Dan sejak saat itu teman-temannya mulai memasukkan sampah-sampah ke dalam situ. Beberapa hari kemudian Anik melihat hal aneh. Apa ini ya? Loh, kok kardusnya sudah mulai rusak? Apa ada yang salah ya? Anik melihat di kotak itu apakah ada yang salah? Ternyata tercampur beberapa sampah. Tidak hanya sampah botol saja, ternyata ada sampah pisang. Ada bungkus-bungkus yang lainnya dan tercampur menjadi satu. Kenapa teman-teman susah sekali diberitahu? Aku harus melaporkan ini kepada kepala sekolah. Akhirnya, Anik beserta teman-teman dokter kecil bergabung dan melaporkannya ke kepala sekolah. Kepala sekolah pun menanggapi dengan baik. Anik diberi kesempatan untuk melanjutkan programnya. Ia bersihkan kotak tersebut, ia pilah sampahnya dan memberikan sisa-sisa botol bekas itu kepada orang, yaitu kepada pemulung yang membutuhkan. Lambat beberapa hari kemudian, Anitung berpikir, Kalau kayak gini terus, lama-lama kotaknya tidak bisa bertahan lama. Akhirnya hujan pun turun di esokan harinya. Hujan turun mengenai kotak yang ia bawa dari rumah, membuat kotak kardus sampah itu menjadi rusak. Dan Anik pun bersedih. Melihat hal tersebut, Bapak Kepala Sekolah ternyata diam-diam sudah mempunyai ide tersendiri. Dan dia melihat Anik yang sedang bersedih dan menyampaikan kepada Anik bahwa Bapak Kepala Sekolah akan membuatkan kotak bank sampah yang berasal dari besi. Jadi tidak akan cepat rusak. Akhirnya si Anik pun sangat bahagia. Anik beserta teman-teman yang lainnya menyambut bahagia dengan kabar yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Bapak Kepala Sekolah pun menyampaikan pidatonya kepada anak-anak. Anak-anak semua, program Dokter Cilik kali ini sangat luar biasa. Kita akan mensukseskan program tersebut dengan memilah sampah dan memanfaatkan sampah tersebut ke dalam sampah organik dan sampah anorganik. Kita akan membuatnya menjadi tugas dan memanfaatkannya menjadi beberapa prakarya, menjadi barang-barang yang berguna dan berfungsi baru. Melihat dari pidato tersebut, anak-anak sangat menyambut antusias. Mereka dengan senantiasa mengikuti program tersebut. Anik, kamu luar biasa. Iya, kamu luar biasa, Anik. Dokter Cilik hebat. Makasih ya. Ini semua berkat jasa Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman semua yang mensukseskan program ini. Dengan demikian, kita bisa mengalami perubahan. Yang darinya tempat kotor jadi bersih. Yeay! Dengan demikian, cerita dari si Anik, si Dokter Cilik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.